Oke, shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi buat adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Pasti baik, luar biasa ya kan? Bagaimana Kakak Joyce kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Oke, baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik boleh siapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Oke, dengan sikap berdoa kita menyanyikan lagu ini ya. Kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya, kami memuji. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, Kak Titi jemput semua adik-adiknya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Oke, jangan loyo-loyo ya. Masih pagi, jadi kita harus semangat. Oke, kita angkat pujian KASIH, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Itu sabar, tidak suka marah.
Tidak berhenti, masih bangkit berdiri. Kakak Titi dengan Kakak Joyce mau ngajar lagu baru nih buat adik-adik di rumah. Apa ya judulnya, Kak? Kasih itu memaafkan. Ya, kita sama-sama belajar ya. Kakak Titi dan Kakak Joyce belajar, adik-adik juga di rumah kita sama-sama belajar tentang lagu ini, oke? Siap di rumah? Oke. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kita ulangi sekali lagi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Oke. Sekalipun masih sedikit salah-salah, tapi kita sama-sama belajar, toh? Betul, Oke. Kakak Titi. Baik, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Dengan sikap berdoa kita menyanyikan lagu ini ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Oke, adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami di hari ini. Kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak hanya mendengar begitu saja, tetapi kami mengerti firman yang kami dengar, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, baik. Mari kita saksikan cerita Alkitab tentang apa ya, Kak? Tentang Esau dan Yakub. Oke. Oke, adik-adik duduk manis dan silakan saksikan video berikut ini. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu? jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian.
biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Oke adik-adik, tadi sudah dengar, sudah nonton ya firman Tuhannya tentang Esau dan Yakub. ya, pasti adik-adik masih ingat ini ceritanya Kakak Titi, karena cerita ini sudah berulang kali diceritakan. Kalau Esau dan Yakub itu kakak Adik. Adik-adik masih ingat kah namanya orang tua dari Bapak Ishak dan Yakub? Aduh, Kakak Joy sudah salah bilang nih. Mas Gois sudah bocorkan jawabannya. Aduh. Orang tua dari Esau Esau dan dan Yakub. ada yang masih ingat? Tadi Kakak Joy sudah bilang loh. Ayo siapa? Siapa ya? Jeffrey dengarkah tidak yang Kakak Joyce bilang tadi? Ya, orang tuanya adalah Bapak Ishak. Jadi Esau dan Yakub ini saudara kembar. Nah, kita ingat cerita yang lalu, yang tua, yang sulung ini, yang paling kakak ini adalah Esau. Nah, biasanya kalau orang Israel itu yang paling tua itu nanti dapat berkat. Tapi Yakub ini dia tipu bapaknya. Wah, kenapa Kak? Supaya dia mau dapat berkat, jadi dia tipu bapaknya. Dia mengaku kalau dia itu Esau. Ya ampun. Padahal ini Yakub. Lah, Esau tahu Yakub tipu. Esau marah karena Yakub takut. Kakak Titi, karena Esau marah sekali dia mau bunuh Yakub nih. Iya. Apa yang tidak takut kalau mau dibunuh? Aduh, pasti Kak Titi takut kalau mau dibunuh. Yuk tuh Kakak Titi, jadi Yakub dia lari. Dia lari pergi ke rumah pamannya. Dia masih ingat tidak siapa pamannya dari Yakub? Kakak Titi ingat ke tidak ya? Aduh, lupa. Oh, Kakak Titi juga lupa. Kalau gitu Kakak Joyce Siapa kasih ya, Kak tahu Joyce? ya. Ya, paman dari Bapak Yakub itu adalah Laban. Ya, Pak Laban. Ya, bukan Lakban. Tapi Oh iya. Laban ya. Itu Lakban paman. tuh yang itu toh untuk perekat-perekat, Iya, Kak. betul sekali Kakak Titi. Kalau itu betul Kakak Titi. Iya. Ya, nah lari ke situ, lamalah Yakub ini tinggal di situ sampai dia menikah sama Iya. anak dari pamannya atau saudaranya ya. Dia menikah sama Rahel dan juga sama Lea. Nah, setelah lama Yakub ini rindu pulang, tapi dia masih takut Kakak Titi. Nanti dia dibunuh toh, Kak? Iya, dia pikir begitu. Jadi Yakub ini pikir dia kakak Esau ini masih marah sama dia. Ya, dia kakak Esau masih dendam. Iya. Yakub ini dia pikir dia kakak Esau masih dendam sama dia karena so tipu dia kakak ini. So tipu bapaknya juga. Iya. Padahal dia tidak tahu nih dalam hati kakaknya seperti apa karena dong sudah lama tidak ketemu. Benar. Yakub pergilah ya dalam perjalanan. Yakub suruh sama dia punya orang-orang ini. Kamu pergi ke sana ya. Ketemu dengan saya punya kakak. Bilang kalau saya ini datang. Mau pulang. Ya, mau ketemu. Kak, orang itu pergi pulang lagi kasih tahu begini. Iya, kasih tahu apa, Kak? Kasih tahu Yakub. Itu aku punya kakak Esau itu datang dengan 400 orang. Aduh, mati Aduh. sudah berarti. Ya, aku pikir aduh, mati kita orang ini. Sapu kakak Esau bunuh kita orang apa ini? Dengan 400 Dia datang- orang ini. Iya, dia datang dengan 400 orang ini. Itu di pikirannya Yakub. Ya. Bahwa dia nanti akan diserang pasti toh, Kak. Betul, dia Iya. takut. Mana dia anak-anak masih kecil kakak Titi. Iya, benar. Oh, dia datang dengan banyak. Dia punya orang-orang termasuk dia punya istri dan anak-anak yang masih kecil. Jadi secara manusia dia takut. Iya. Padahal apa ya, Kak? Padahal Esau kenapa? Ya, padahal Esau datang ini bukan untuk membalas dendam lagi, bukan untuk membunuh Yakub lagi, karena Esau sudah memaafkan Benar. adiknya Yakub. Esau sudah mengampuni kesalahan Yakub. Iya, luar biasa. Iya,
Kakak Titi luar biasa ya. Iya. Kita juga adik-adik belajar seperti Esau. Ya, yang mudah untuk memaafkan. Mudah untuk mengampuni. Ampuni. Seperti lagu tadi yang kita menyanyi ya. Benar. Jadi satu hari bukan hanya 3 kali, bukan hanya 7 kali juga. Kakak Titi. Tapi orang itu bikin jengkel loh. Ada orang yang mungkin ada bilang gitu, Kakak Titi, tapi dia selalu bikin saya ganas. Bagaimana saya tidak mau marah dia? Iya. Firman Tuhan aja untuk kita terus memaafkan dan Mengampuni. Ya. Karena tema kita hari ini apa, Kak? Tema kita hari ini Puni. mengampuni kesalahan orang, apapun itu, kesalahan teman kita, ya, Saudara kita. yang disengaja maupun tidak, ya kita harus memaafkan. Tania sama Willy, kalau Willy ganggu Tania, jangan Tania bilang, Willy siapa malas bermain denganku. Iya, langsung Ganggu marah-marah. saya." Iya, Tidak, jangan Tania harus memaafkan Willy, ya. Iya. Satu hari bukan cuma 7 kali, 10 kali, 20 berapa kali harus bisa memaafkan, harus bisa mengampuni seperti Esau dan Yakub. Akhirnya mereka bisa berdamai. Kakak Titi, kalau kita berdamai, kita bisa memaafkan orang, bisa mengampuni orang, hati senang. Iya, langsung bersuka cita sekali. Nah, Rasanya senang. betul. Tapi kalau kita tidak mengampuni orang, aduh, hati sakit sekali. Saya lihat Iya. orang sana itu, dia bikin saya jengkel loh. Itu karena tidak mengampuni. Iya, pasti rasanya tuh marah saja, marah akhirnya muka langsung cepat tua toh, Kakak. Betul, sendiri Iya. yang susah. Hmm. Nah, kita belajar supaya kita tidak melakukan hal itu, tetapi kita melakukan seperti Bapak Esau yang mau memaafkan adiknya Yakub. Pas mereka ketemu, Kakak Titi tahu mereka berdua baku polo. Wih, langsung baku polo. Aduh, kita tidak bisa baku polo Tidak ya. bisa, Kakak Titi, jarak. Harus jaga jarak. Ya, mereka dua saling Pelukan. saling menangis. Kenapa? Karena terharu, sudah lama Sudah sekali. Iya. Tahun-tahun baru bisa Ketemu. puji Tuhan, itu karena Tuhan. Titi, kita juga belajar dari Tuhan Yesus loh. Iya. Tuhan Yesus itu, ya, Tuhan Yesus tidak tipu seperti Yakub. Tuhan Yesus tidak buat salah. Iya. Oh, tapi orang tidak suka Tuhan Yesus. Banyak Wow. orang yang benci sama Tuhan Yesus. Yesus, ya. Bukan cuman itu, Kakak Titi. Mereka pukul Tuhan Yesus loh. Tuhan Aduh. Yesus dipukul sampai berdarah, ya, bahkan disalibkan. Iya. Sakit, Kakak Titi. Aduh, pasti sakit Sekali sampai darahnya keluar, ditusuk di lambungnya. Hmm. Ya, Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak marah sama orang-orang itu. Iya. Tuhan Yesus tidak benci, juga tidak dendam. Tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni semua orang. Wah, luar biasa sekali ya, Kak. Betul, Kakak Titi, Tuhan Yesus mau mengampuni meskipun orang-orang tadi sudah berbuat jahat sama Tuhan Yesus. Nah, kita juga belajar seperti Tuhan Yesus, ya, mau mengampuni siapa saja, mau memaafkan siapa saja, teman kita, keluarga kita, guru-guru, Iya. atau siapa saja. Benar. Ya, jadi kita belajar dari teladannya Tuhan Yesus untuk memaafkan dan mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Oke, terima kasih Kakak Joyce. Baik, adik-adik di rumah, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya persembahannya nanti boleh dititipkan ke orang tua, terus nanti orang tua boleh kasih ke kakak sekolah minggu, dan boleh juga ke mami, langsung ke mami, ke pastori. Oke, sebelum itu kita akan berdoa dulu untuk persembahan. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar untuk memaafkan dan mengampuni Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjadi anak yang suka memaafkan dan suka untuk mengampuni.
Dan jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang suka marah-marah Tuhan. Dan jangan sampai biarkan kami menjadi benci kepada orang Tuhan, tapi biarkanlah kami mempunyai kasih di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati juga bagi orang tua kami juga Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita nyanyi lagu yang tadi ya, yang lagu baru untuk mengiringi persembahan, lagu persembahan. Musik. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu ada apa Kak? Ada ayat hafalan. Iya. Adik-adik yang sudah bisa baca, ayo buka Alkitabnya di dalam kitab Efesus. Efesus pasal 4 ayat 32a. Oke. Yang masih kecil, kelas batita, kelas balita, minta tolong mama atau bapa, tete atau nenek untuk bacakan sama-sama ya, supaya dengar dari situ yang Kakak Joyce bacakan juga atau orang tua bacakan ya. Oke. Tapi yang bisa baca Alkitab, yuk kita baca sama-sama. Setelah itu baru dihafal. Kak Titi, setelah dibaca baru dihafal. Yuk Kak Titi kita baca sama-sama. Oke. Efesus 4 ayat 32. Kakak Joyce hitung ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Amin. Oke. Kira-kira itu nanti direkam atau bagaimana Kakak Joy? Ya adik-adik, nanti ini kan ayat hafalan. Ayat hafalan berarti itu dihafal. Bukan mama rekam terus dibaca, Alkitabnya taruh di sana. Jadi Kakak Joyce tara lihat nih, ya baca lancar sekali. Oh ternyata dibaca bukan dihafal. Aduh. Nah, ya, kita belajar jadi anak-anak yang jujur, ya. Nanti direkam, mau kelas batita bisa, kelas balita bisa, kelas pratama juga. Minta tolong mama atau bapa atau kakak untuk rekam. Iya. Baru nanti kirim ke mami atau ke kakak Titi atau ke kakak Joyce. Tuh. Tapi kalau bisa paling lambat bilang mama hari Jumat Kak, kirim ya. Iya. Hari Jumat depan nanti bilang mama saya hafalan, tapi tolong dikirim paling lambat hari Jumat. Ya itu saja kakak Titi. Oke. Baik. Adik-adik boleh duduk. Kita akan berdoa. Lipat tangan, Ya, tutup mata semuanya. kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh melakukan ibadah kami di pagi hari ini. Meskipun hanya lewat online, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menghadap hadirat-Mu,
Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih ajar kami mulai hari ini sampai seterusnya Tuhan. Kami melakukan kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kami, sehingga kami dapat mengasihi orang tua kami, kakak kami, adik kami, nenek, tete, teman-teman kami, guru-guru kami, kakak sekolah minggu, atau siapapun Tuhan, bahkan semua orang, supaya kami dapat mengasihi semua orang seperti Yesus Kristus mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan, memberkati kami di dalam masa pertumbuhan anak-anak kami ini. Tuhan berkati terus sehingga mereka bertumbuh, tambah hari, tambah cinta Tuhan, tambah hari, tambah menghormati orang tua, dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa buat orang tua dari anak-anak kami ini. Tuhan memberkati apa yang menjadi pekerjaan dari setiap orang tua. Biarkan Tuhan berkati sehingga apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga berkat itu Tuhan, berkat terhadap orang tua boleh diturunkan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, jauhkan anak-anak kami, bahkan orang tua, saudara, dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari orang-orang yang punya niat jahat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biar penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan keluarga anak-anak kami ini. Kami juga tak lupa berdoa buat Bapak Gembala, buat Papi yang ada di Surabaya. Tuhan terus memulihkan keadaan Papi, hari demi hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Urapan Allah turun terus ke atas hamba-Mu Papi Tuhan. Bahkan Tuhan menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan untuk biaya hidup setiap hari, bahkan untuk biaya pengobatan. Tuhan yang menyediakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kehidupan kami semua, anak-anak kami ini di dalam pendidikan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati, bahkan di dalam masa anak-anak yang masih kecil, dalam taman kanak-kanak, di kelompok bermain, Tuhan juga memberkati. Jadi kehidupan anak-anak kami semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan mereka. Dan kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, dan kami menutup ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama dengan Kakak Joyce katakan amin. Oke. Amin. Ibadah kita telah Selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan, Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dan jangan lupa apa? Tetap menjaga protokol kesehatan dengan cuci tangan. Terus makan yang bergizi, tetap pakai masker, dan apa Kakak Joyce? jaga jarak. Iya. Jaga jarak dengan orang lain, bukan dengan keluarga sendiri, Kakak Titi. Iya Kalau benar. dengan keluarga sendiri jangan jaga jarak. Jangan Tania bilang ke Willy, jaga jarak. Tidak. Willy tinggal sama-sama dengan Tania, jadi tidak boleh jaga jarak. Bisa main sama. Oke, itu saja. Sampai jumpa kembali di Sekolah Minggu Online minggu depan. Shalom. Dadah. Shalom.